Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Muhammad dengan NIM 203120018 MPI kelas A. Baik, dalam video pembelajaran kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai tentang media dan sumber belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Media pembelajaran juga termasuk dalam kategori bahan pembelajaran. Apabila media pembelajaran diperankan sebagai desain materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, media televisi yang didesain sebagai komponen monitor yang dihubungkan dengan VCD atau CD player dalam penyajian program pembelajaran. Kemudian selanjutnya sedikit saya menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis media pembelajaran. Aneka ragam media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Antara lain, yang pertama, berdasarkan kemampuan indera. Jenis media pembelajaran ini terdiri atas yang pertama, media audio, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengaran audio. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bunyi atau suara, contoh seperti radio, tape recorder, dan telepon. Kemudian yang kedua yaitu media visual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat dilihat. Contohnya seperti gambar, poster, dan grafik. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau penglihatan dan indera mata atau penglihatan audiovisual. Jenis media ini menghasilkan pesan berupa suara dan bentuk atau rupa. Contohnya seperti televisi, film, dan video. Kemudian selanjutnya sedikit saya menjelaskan mengenai tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dalam dunia pendidikan ada beberapa unsur yang memiliki ikatan yang tidak dapat dihilangkan, yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri adalah suatu alat pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya media pembelajaran. Nah, untuk pemilihan media pembelajaran, usahakan untuk melihat apakah menunjang metode dan membantu upaya tujuan. Baik, itulah tadi sedikit saya jelaskan mengenai tentang media pembelajaran. Selanjutnya sedikit saya menjelaskan mengenai tentang sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam tempat atau lingkungan, benda, orang, buku, peristiwa, atau fakta. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai tentang klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar yang pertama yaitu pesan. Pesan atau message. Pesan atau message informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Nah, dalam sistem persekolahan, maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu manusia atau people. Manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolahan, dan penyaji pesan serta sebagai menyalur pesan. Contohnya seperti guru, dosen, pustakawan, petugas laboratorium, instruktur, pelatih olahraga, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan. Bahan yaitu bahan yang mengandung pesan-pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Kemudian sedikit saya uraikan tentang fungsi sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua,
memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Kemudian sedikit saya menjelaskan mengenai tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memilih sumber belajar, antara lain, yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Masing-masing sumber belajar memang memiliki kelebihan dan kekurangan, karenanya terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan sumber belajar, apakah sumber belajar digunakan untuk menimbulkan motivasi, untuk keperluan bahan pengajaran, untuk keperluan penelitian, atau untuk memecahkan masalah? Kemudian yang kedua yaitu ekonomis. Ekonomis apabila dapat digunakan untuk banyak orang dalam kurun waktu yang relatif lama, serta pesan yang terkandung dalam dipertanggungjawabkan kadar ilmiahnya, seperti penayangan program kuliah jarak jauh melalui sumber belajar TV dengan menampilkan seorang pakar yang dipresentasi. Kemudian yang ketiga yaitu praktis dan sederhana. Sumber belajar yang praktis dan sederhana yang tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus, tidak sulit dicari, tidak mahal harganya, dan tidak memerlukan tenaga terampil yang khusus. Kemudian yang terakhir yaitu fleksibel atau luas. Sumber belajar yang baik harus dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Semakin fleksibel, maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika dalam video saya masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan bahasa maupun pengambilan video, karena manusia tidak akan luput dari kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.